Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, sekarang saya bersama Bapak Lili dan Ibu Ani. Ani. Ya. Ibu Ani. Mereka berdua pemilik Tofu and Cake restoran, salah satu restoran masakan Indonesia yang ada di Qatar. Nah, Bapak Ibu boleh diceritakan awal mula datang ke Qatar lebih dahulu deh, Pak. Awalnya saya bekerja ya dari dulu di Cilegon. Ya, dari Cilegon saya kerja di PT PENI, salah satu petrochemical di Indonesia ya, ada di Banten. Ya, di sana saya 4 tahun bekerja. Kemudian ada informasi lowongan di Qatar. Di Cilegon sebagai apa tuh, Pak? Saya di Cilegon sebagai analis kimia di laboratori. Nah, setelah ada lowongan, ya, saya mencoba untuk melamar ya ke sini bersama teman-teman. Dan alhamdulillah dari 125 orang yang diinterview, 8 orang keterima di Qatar Petrochemical. Qatar Petrochemical. Iya, tahun 2002 bulan Agustus. Jadi Qatar Chemical namanya. Ya. Nah, di situ saya sendiri selama 4 bulan di sini. Kemudian setelah 4 bulan saya boyong semuanya sama keluarga. Oke. Waktu itu dari Indonesia ke sini. Mana, Pak? Dari Cilegon. Cilegon ya. Ya. Karena tugas pertama di situ ya. Ya, ya. Akhirnya istri saya yang dulu pernah bekerja di sekolah analis Cilegon, Serang, saya bawa juga, dia tinggalin juga di sana gitu kan, demi saya. Waktu itu udah punya anak satu, yang anak pertama umur 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Itu Ya, 2 sudahlah, tahun. kita mengadu nasib di negeri orang di Qatar sini selama dari situ tahun 2003, artinya 2003 Januari ya kita ke sini, Umi ke sini di Boyong. Iya, Ya, sampai Bapak sekarang. Agustus, Ibu Januari. Januari ya. Iya. Iya, sekitar segitulah. Nah, dari situ kita hidup biasalah sebagai ibu rumah tangga. Saya sebagai orang pabrikan. Kemudian Qatar Chemical itu apa, Pak? Ini minyak tetap ya? Qatar Chemical itu anak perusahaan dari QP, Qatar Petroleum. Kita bergerak di bidang downstreamnya, petrochemicalnya, produksinya biji plastik polietilen. Kemudian ada juga sulfur, ada juga 1-hexene. Kemudian dia ekspansi, dia memproduksi NEO, naphtha olefin, dan ada plant polietilen satu lagi di Qatar Chemical 2 gitu. Alhamdulillah setelah itu 20 tahun lah sampai sekarang. Masih bekerja di Ya, sama? masih di sana saya. Saya sebagai tim leader di laboratori gitu. Kemudian dalam perjalanannya membangun Tofu ini bagaimana, Pak? Ya, dalam perjalanan ini mulai ini. Awalnya saya itu mengundang orang tua saya, bapak saya sama ibu saya. Kebetulan dia kan dulu usahanya di bidang tahu di Jakarta gitu. Dia dagang tahu lah gitu. Dan saya ajak ke sini untuk berkunjung, gitu kan. Saya ajak umroh juga di sini. Ya, selama di sini dia kangen kali ya sama masakan Indonesia, sama tahu itu. Nah, dia nyari-nyari di mana yang ada tahu di sini. Ya nggak ada Pak di sini tahu, kata saya. Ya sudah, akhirnya kita bikin. Ayo kalau gitu saya bisa bikin, kata bapak saya. Bagaimana Pak caranya? Gampang lah katanya. Kita beli kacang kedelainya, ada nggak? Ada Pak di sini, kata saya. Cukanya ada cuka juga. Udah kita blender, kita bikin tahu. Ini kita bikin, kita saring, kita gencet pakai cobek gitu kan. Alhamdulillah jadi itu si tahu kecil-kecilan gitu. Nah, kita rasain, kita bagi-bagi tetangga, kita pada suka. Ternyata tetangga itu minta lagi, ya bikin lagi dong, bikin lagi gitu. Bapak berarti itu? Bikinan bapak saya. Nah, beberapa lama para tetangga pada senang. Ya, udah kamu saya beli, katanya, bikin lagi tahunya, saya beli.
kita akhirnya terus meningkat produksinya. Dibikin di dapur gitu ya, di rumah gitu. Di mana Pak rumahnya? Dulu di Doha, sama di Doha sekarang juga ya. Nah, Tapi udah pindah. tapi udah pindah ke yang lebih besar sekarang. Dulu masih kecil itunya rumahnya. Ya, dari situ kita ada ide gimana kalau kita bikin restoran gitu ya, restoran kecil lah untuk bikin tahu dan jual tahu gitu. Ya, akhirnya kita beranikan diri untuk menyewa satu tempat. Waktu itu di The Center, dan sekarang juga masih ada tempatnya, alhamdulillah belum didemolis. Berapa tahun kita di sana ya? 4 tahun. 4 tahun jadi Doha itu. Setelah itu kita buka cabang lagi. Setelah 4 tahun itu di Barwa Village. Yang pertama di Doha. Di Doha. Dari daerah Al-Muntazah. Al-Muntazah. Namanya Dekat Mama Rosi itu. ya, dekat nama Rasi. Namanya sama, Tofu and Cake Restaurant. Selang 4 tahun kita buka lagi karena banyak permintaan customer, katanya terlalu jauh kita buka di daerah sedikit ke arah Wakrah gitu kan. Nah, kita dapat lagi itu di Barwa Village namanya. Yang tadi saya datang. Ya, Itu tahun berapa? Itu tahun 2015 ya. Majaya lahir 2015. Hawa. Ya. Majaya 2000. Karena tahun 2012 kita mulai 12 yang di Doha kan? yang di Doha. Di Barwa itu. Barwa 2015. 2015. Terus setelah 4 tahun lagi buka lagi di sini gitu. Di Sekolah Wakra 2019 gitu. Nah, dari awal itu kita jualan tahu aja kan. Nah, idenya mulai muncul bagaimana kalau kita bikin konsepnya itu pertahuan gitu. Jadi bikin menu yang ada tahunya, semua ada tahunya gitu kan. Kayak kupat tahu, batagor kan, bakso tahu goreng. Ada bakso pakai tahu juga. Terus ada goreng tahu juga, udah jelas itu kan. Jual tahu mentahnya juga ada. Gitu. Terus berkembang dari menu-menu pertahuan, ada juga menu lainnya kayak lontong sayur, kayak bubur ayam, nasi kuning, nasi timbul, segala macam lah. Alhamdulillah ada. Kemudian dari tahu itu kita tingkatkan lagi, kita produksi tempe. Nah, tempe juga itu lumayan ilmunya, itu harus belajar dulu ya. Karena bukan ahlinya tempe. Setelah belajar nyari ilmu gitu ya, alhamdulillah bisa bikin tempe. Kita ajarin ke karyawan, jualan tempe juga. Jadi lengkap nih, ada tahu, ada tempe sekarang, ada bakso, ada apa lagi Mi? Ada lontong. Banyak menu, ada menu utama, ada juga menu cemilannya kayak batagor, siomay, bakso, itu kan makanan ringan ya. Ada makanan beratnya nasi timbel. Sekarang ada ekspansi lagi, ada nasi padang kayak gitu. Itu semua ibu sama bapak yang masak atau ada tim atau gimana? Ada tim. Ada tim. Kokinya atau Ada kokinya. kokinya ada ya? Iya. Karena di sini kan kalau orang yang bekerja di restoran itu ya harus orang yang udah betul-betul yang visanya restoran. Oh gitu. Jadi betul-betul di bawah sertifikasi. kita bersertifikat kesehatannya udah lengkap kayak gitu. Itu bapak sama ibu kalau bawa orang ya harus bersertifikasi itu. Iya, jadi kalau bawa orang itu ya sponsornya harus kita, harus Tofu and Cake gitu. Jadi visanya harus Visanya. under Tofu and Cake. Udah gitu orangnya harus bisa masak lah, dites dulu gitu kan. Dites. Kita coba di sana di Indonesia, kamu bisa masak apa gitu kan. Kita coba, kalau misalnya oke, ya udah kita bawa sini. Nanti ada hubungannya dengan pemerintah sini, tes kesehatannya. Ya, yang urus saya semuanya. Nah, nanti saya ongkosin, saya bikinin visa, semuanya free gitu kan, datang ke sini. Di sini juga kita training lagi nih menu spesial dari Tofu. Kita training, nggak dilepas begitu saja. Sebelum datang ke kerja di restoran, ini di pemerintah Qatar mengharuskan punya sertifikat kesehatan. Jadi setiap karyawan yang bekerja di restoran, barbershop atau supermarket itu harus punya health certificate yang khusus dikeluarkan dari pemerintah Qatar. Tesnya di sini. Di sini harus. Jadi pertama itu tes kesehatan untuk membuat Qatar ID, bikin KTP ya. Nah, setelah dibikin Qatar ID, dites lagi untuk food handler. Jadi untuk penanganan makanan. Itu tesnya spesial juga.
itu setiap tahun harus dilakukan gitu. Kalau nggak ada sertifikat itu nggak bisa kerja di restoran. Alhamdulillah, jadi makanya kalau di Qatar ini jangan khawatir, orang-orang yang menghandle makanan pasti bersertifikat gitu. Kalau enggak, ketemu sama Baladiah Qatar, dendanya besar. Baladia tuh dinas Baladiah itu dinas kesehatan apa? Kalau di Indonesia itu BPOM. Oh, BPOM. BPOM gitu. Iya, Baladiah. Baladiah namanya di sini. Cuman Baladiah itu ada macam-macam. Ada Baladiah kesehatan, Bidang kesehatan. ada Baladiah sampah, ada Baladiah administrasi, surat-surat, kayak gitu. Di beda-beda ya Beda-beda. divisinya itu gitu. Hmm. Nah, dari 3 lokasi ya Bu, 3 toko Bapak Ibu. Perkembangannya bagaimana? Maksud saya pengunjungnya mereka lebih ramai yang di mana gitu bisa diceritain. Oh, kalau ini tergantung situasi ya. Kalau misalnya musim panas nih, yang ramai Panas tuh baru Juni, berarti Juli, dari Januari, Februari. Dari Mei, Mei, Juni, Juli sampai Agustus tuh. Oke. Panas tuh kan. Orang jarang ke sini karena harus jalan kaki kan dari parkiran sini agak jauh. Oh iya ya dari depan itu ya. paling ramainya malam aja. Namanya malam. Tapi kalau pagi sampai siang itu di Barwa karena dekat parkir langsung masuk aja gitu kan. Di Kalau Doha. yang di Doha? Di Doha ramai juga, cuman tempatnya kecil. Nah, jadi dia banyaknya take away gitu. Oke. Kemudian masalah perkembangan bisnis, terus terang yang di Barwa itu dibiayai dari hasil yang di Doha gitu. Yang tempat tadi saya nyasar. Nah itu tuh Itu yang biaya hasil. dibiayain hasil dari Doha. Nah yang di sini dibiayai dari 2 itu gitu. Jadi terus-terusan dibiayai dari situ. Kita Ya nggak kan cabang pertama kan di Doha. Otomatis untuk bikin cabang kedua tuh ya cabang Doha yang biayain. Nah, ini kan cabang 3, otomatis yang supportnya itu cabang 2 cabang gitu itu yang awal gitu. di investasinya ya dari nabung gitu, bukan dari pinjaman bank. Saya nggak suka kalau pinjaman itu ke bank. Boleh tahu nggak Pak biaya awal membangun resto di Qatar itu berapa? Beda-beda. Beda-beda. Ya. Kalau di Kalau di cabang dulu di cabang Doha itu habislah sekitar 400-an sampai 500 ribu ribu real. real. Ya. Dulu tuh masih 2.500 per real Iya, per rupiah. real. Karena waktu kita cari tempat, itu si tempat itu yang kita inginkan itu ada orang yang lagi occupied, artinya apa ya? Sudah ada orang yang menempatin. Nah, kita nego sama orang itu. Bisa nggak saya ambil tempat ini? Saya beli gitu kan. Alih kontrak Alih maksudnya. kontrak. Dibelilah. Waktu itu saya beli 96.000 tuh. Dealnya itu. itu tadi 96 termasuk di Udah dalam Termasuk di dalamnya. Iya. Udah deal beli, nah, dia keluar kan. Saya bangun tuh tempat itu. Nah, kita kontrak sama building owner. ya. Yang pemilik itu beda lagi tuh. Sebulan berapa gitu. Kontrak setahun 2 tahun. Nah, udah gitu kita membangun tempatnya, kitchennya, semuanya. Nah, itulah habis selama itu tuh sekitar 400.000 Terus real. kita kan datangin karyawan juga perlu biaya besar. Itu yang di Barwa lebih mahal beda lebih mahal lagi karena lebih besar tempatnya. Besar. Itu hitungannya lebih besar ya? Lebih besar yang di Barwa. Tingkat itu ya tadi. Ya, ada 2 tingkat. Terus itu per bulannya yang di Barwa itu lumayan gede ya. Lebih besar juga. Itu sekitar 10 ribuan. Nah, dari situ kita harus ngebangun juga. Kan asalnya cuma toko aja, nggak ada kitchennya, nggak ada peralatannya. Kita bangun tuh. Selama ngebangun per bulan tetap kita bayar. Padahal masih dibangun ya. Masih dibangun. Belum ada yang masuk tuh. Nah itu waktu itu hampir 9 bulan kita pembangunannya. Tahun lah. Bukanya. Bukannya itu Kan setahun. ngurus-ngurus persuratannya. Di sini kalau bikin usaha itu kan loncengnya itu, opennya itu semua surat-surat semuanya Harus itu lengkap. harus sudah lengkap, harus sudah di-approve sama pemerintah gitu. Itu di Sambil jalan ya. Nggak bisa. bisa. dari mulai tempat sama karyawan tuh harus sudah beres semua baru bisa Iya. open.
Kalau misalkan tidak ada pemeriksaan, kita bisa di close kembali, Bisa didenda, bisa didenda, ditutup, dendanya mahal. Tutupnya sementara atau permanen? bisa permanen. Bisa permanen, bisa Kalau sementara. kesalahannya fatal gitu kan. Makanya dari situ kita dari mulai nyari kontraktor untuk membangun, udah kemudian desainnya, kemudian beli peralatannya, perizinannya, itu waktu itu saya lama banget itu. Ya, hampir setahun. Jadi bayarin aja terus per bulan ke building ownernya untuk kontraknya, sewanya, begitu. Yang ini juga sama, hampir setahun juga. Nah, ini juga. Bangun lagi Bu, Pak. Ini Iya. dapurnya bangun lagi. Ini aslinya nggak gitu, tuh kayak aslinya sana aslinya. Nggak bagus lah. Oh jadi kita diperkenankan ya merenovasi ini? Diperkenankan asal ada Perkenalkan. proposalnya dulu. Iya. Di proposalnya ada gambarnya mau gimana gitu. Nanti sama administration di sini di approve, oke, baru kita bangun. Ini kan dulunya nggak ada ini apa penghalangnya. 12 ke sana kita bangun, ini bangun, kitchennya juga kita ngebangun, drainage segala macem. Nantilah kita lihat. Ada lesehannya, kita bikin konsepnya kayak di Indonesia lah supaya lebih asri gitu kan. Di dalam ada lesehan, di sini ada satu. Kalau di sini lebih tradisional karena nggak boleh dibangun apa? Ya, ini Konsepnya tuh konsep tradisional. dari pasar ini, suk. Suk itu kan pasar gitu. Suk Al-Wakara ini dia mengambil konsep old suk gitu. Jadi Oh makanya bangunan tradisional. Iya, nggak boleh dirubah secara total gitu. Hanya hal-hal tertentu aja yang bisa dibangun, kayak ini ditutup boleh, tapi desainnya juga harus persetujuan mereka. setujuin ya. Iya. Banyak Saya peraturan. misalnya saya mau copot ini nih dinding belakang, Oh, nggak boleh. harus setujuin juga. Harus tujuin dia. Kalau mencopot, Masang ini juga nih. mencopot ini Bendera ini. Masang ini nih. Oh ini Penutup covernya. Iya. terpal. Iya. Iya, ini namanya shaded area. Iya. Ini juga harus disetujuin mereka. Iya, Harus. ini asalnya terbuka ini. Panas kalau musim panas, panas gitu. Nggak ada customer yang mau duduk sini untuk makan. Nah, kita ngasih proposal, kita kasih penjelasan bagaimana nantinya, terus ininya nanti kita yang bayar, gitu. Baru dia oke, approve. Baru kita bangun. Bayar sendiri. Pak, Ibu dari 3 restoran ini biaya per bulannya berapa pengeluaran? Biaya per bulan, Kan masih sewa ya berarti kan masih iya sewa terus. sewa terus kan? Nggak boleh kita memiliki di sini. Iya. Kalau untuk Oh, tiga Menteri Keuangannya ya Pak ya? Manajernya dia. kalau untuk 3 cabang itu 1 bulan itu kurang lebih 80 juta lah kalau 80.000. dirupiah. 80 juta. Kalau dirupiahkan ya. Enggak, lebih lah. Enggak 20.000 ya 80 juta. Untuk gaji semua. Bukan untuk sewa tempat Sewa doang. aja. Oh, sewa aja mah Iya. ya. Karena kita ada gaji karyawan juga, ada pengeluaran segala macam lebih. Sewa kalau- tempat tuh sekitar segitu sebulan 80 juta. Kalau misalnya gaji itu apa? Kalau di Jakarta atau di Indonesia UMR ya? Ya UMR. Sesuai kesepakatan. Ya Di sini juga kesepakatan. ada sebenarnya ada UMR dari setiap negara, itu ada UMR-nya yang diharuskan sama pemerintah. Kayak Indonesia berapa minimal gaji gitu kan. Filipina di sini 1.500. 1.000 kalau misalnya dikasih makan, dikasih akomodasi segala macam 1.000. Kalau misalnya nggak dikasih itu 1.500 minimal gitu. Coba 1.000 berapa? 4 juta. 4.300.000. Ya. Tapi itu bersih itu. Bersih udah. Kalau dia nggak jajan, itu bersih, itu bisa nabung semua itu. Gitu. Kemudian dapat overtime. Karena udah dikasih makan ya? Udah dikasih makan. Akomodasi nggak usah nyewa lagi tempat, dia Itu disediain? sediain sama kita. Harus begitu? Enggak, ada yang disediain, Enggak. ada yang Tergantung. Tergantung. Ya makanya kalau misalnya nggak disediain, gaji digedein. Oh gitu. itu kalau yang pertama ya. Iya. Pertama kali datang maksudnya. Nanti kalau orang udah punya pengalaman, udah lama ya di tentu sini. saja beda. Pasti naik-naik Di gitu. mana tadi Pak? Bu? Barua. Barua. Hmm. Saya ketemu Bapak siapa itu, dia dari 2009 Pak Jajang. kali ya dia bilang tuh.
Jamal, Jajang Iya, misalnya. sekitar itu Berarti itu gajinya udah lebih udah naik besar. gitu ya? Udah besar itu. Dia udah punya rumah baru, hasil Dia dari bilang tadi sini udah ini punya. karena pengen ngilmu apa gitu, dia bilang ikut ke Qatar pengen ilmu butuh dia bilang. anak-anak kecil dia bilang. Mereka alhamdulillah pada betah, orang yang kerja di sini Dia udah rata-rata 12 tahun berarti. rata-rata ada saya. saudara lah relatif Garut gitu. dia bilang dari Iya. Garut. Ya dari Garut. Jajang. Iya. Iya dia Kita Pak 12 kita tahun. mengutamakan karyawan tuh dari keluarga dulu. Oh, Kita didik gitu ya. Supaya mereka pada maju lah, ikut maju gitu. Lihat saudara maju ya kita senang gitu kan. Yang asalnya dia cuman tukang ojek, mau usaha nggak ke Qatar, ke Arab gitu kan. Mau, ayo ikut kita, asal mau jauh dari keluarga sebentar gitu kan. Misalnya cuti kan setahun sekali. Oh, setahun sekali Pak. Oh, dikasih tiket cutinya itu. Jadi biaya itu. Kita biayai. Kalau untuk perusahaan saya bayarin. Oh gitu ya. Ya saya kasih tiket pulang pergi. Kalau mereka milih nggak pulang, saya kasih itunya. Kasih tiketnya, uangnya. Iya. Kalau untuk saya, untuk perusahaan saya. Iya. Kan jatahnya per tahun sekali. Misalnya saya pengen Berapa lama? tiap 2 tahun misalnya pulangnya ya kasih. Iya. Waktu liburan mereka berapa lama? Maksimal 3 bulan 3 bulan maksimal. cutinya itu. Lama juga ya? Ya. Iya. Tapi kalau dia misalnya butuh duit lagi karena selama di sana kita Pengeluaran ya? nggak digaji. Oh, Gitu. oke ya paham. Nggak digaji. Digaji cuma sebulan ya. Iya. Kalau Mereka lebih lama-lama uangnya habis. Ya, pengen Nah, cepat balik. pengen cepet balik. Kayaknya kontak kita. Ayo pulang lagi saya cepet nih udah habis bekal ini. Nah, Dibiayain lagi. Biayain. kan udah Kan pulang udah pergi. pulang pergi tiketnya, iya. Tiketnya itu. Gitu. Makanya betah kali ya. Ya alhamdulillah. Ya kata kalau juga saya kan pada sistemnya betah. kekeluargaan. Tapi ada yang dari Ada beberapa begitu apa seiring berjalannya waktu kan kayak sekarang kan buka cabang baru gitu kan. Pasti kan perlu karyawan lebih kan. Ya saya rekrut juga, Nambah terus. nambah dari ya saya cari saudara dulu. Kalau saudara udah ini mentok nggak ada, saya cari yang lain. Sekarang udah ada banyak yang dari Bandung, banyak ada juga yang dari apa tuh Jakarta ada juga. kalau bapak sama ibu aslinya dari Saya dari Garut, suami dari Tasik. makanya Ciamis. tadi ketemu bapak Ujang tadi. Ya, itu relatifnya ini saudaranya dari istri. Kalau Jamal sana ada temannya itu. Nah, itu dari Tasik, Ciamis. Ciamis. Oke, Tribuners, sebentar kita ganti handphone karena ini baterainya. Jangan kemana-mana, saksikan terus live bersama Tribuners dari Mandarin. Kita lanjut ya Pak, Bu. Siap. Tadi bicara sejarah restoran ini kan sudah ya. Kalau sejarah latar belakang Bapak dan Ibu sendiri bagaimana? Latar belakang saya, bapak ibu saya dari Ciamis. Nah, bapak saya mata pencahariannya sebagai pedagang tahu di Jakarta waktu itu di Utan Kayu. Nah, dia sebagai pedagang saja. Ya, dia Kayu itu Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Dia menghidupi saya dan keluarga secara cukup lah, alhamdulillah. Saya bisa sekolah sampai ke analis kimia Bandung gitu kan, bisa bekerja. ITB Pak atau? Enggak, itu bawah ITB. Oke. Bapaknya Bapak Kang Lili itu jual tahu yang Jual tahu yang dipakai sepeda itu Pak, pakai gayoran di belakangnya gitu kan, pakai kaleng 4 kaleng gitu kan, keliling di komplek kehakiman di sana di daerah Hutan Kayu lah katanya gitu. Nah, begitu. Nah, akhirnya pas udah saya kesini, saya ajak ke sini. Udah Pak, kata saya, udah jangan jualan tahu lagi, kita jualan tahunya di Qatar aja, kata saya gitu kan. Ya alhamdulillah di sini dia kerasan betah di sini. Waktu itu 7 tahun di sini bersama ibu juga. Saya ajak umroh sampai haji di sini, dari sini berangkatnya gitu. Berarti waktu itu kondisi keuangan udah jauh lebih baik ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Berkat Bapak kerja di Qatar. Tuh. Gitu ya? Alhamdulillah dia udah merasa senang banget, apalagi sudah menjalankan ibadah haji, dia senang banget gitu kan. Kalau keluarga istri saya dari Garut, dari Cilawu. Kebetulan kalau bapak mertua sebagai
pegawai negeri ya, pengajar di suatu sekolah, bahkan sudah terakhir kepala sekolah di sana. Ibu rumah tangga gitu. Pernah juga dibawa ke sini jalan-jalan di sini gitu ya, mereka tahulah Qatar sama Mekah, Saudi Arabia. Alhamdulillah begitu latar belakang keluarga. Saya 3 bersaudara, istri saya kayak pemain sepak bola nih, 11 dia. Dia 11 bersaudara. Keenam tengah. Saya anak pertama. Yang kedua, ketiga? Yang kedua perempuan, adik saya, dia ikut suami dan bekerja di Cikande, Serang. Kalau adik yang terakhir laki-laki, dia pernah kerja di Saudi Arabia. Nah, sekarang saya boyong ke sini, dia kerja di sini juga sebagai analis kimia juga sama di perusahaan Kapco, nggak beda. Di Kapco gitu. Tapi kalau bawa-bawa gitu, kalau yang dibawa nggak punya kemampuan tetap nggak bisa kan ya? Ya nggak bisa. Mereka justru melamar juga di sana itu. Kayak ade suami itu bukan dibawa sama suami semata-mata bawa gitu, enggak. Dia ngelamar dari Indonesia. Kebetulan dia kan udah pengalaman dari Saudi. Kebetulan lulus, ya udah. Pas ada lowongan di sini. Pas ada lowongan di biar sini. deket sama kakaknya kan. Udah melamar ke sini kata saya kan. Alhamdulillah dia keterima juga gitu. Nah, kalau istri saya, dia sebagai ibu rumah tangga plus manajer tofu and cake restoran. Kalau saya teknisi, dia mah manajer loh. Gitu. Nah Pak, suka dukanya selama membangun resto di Qatar apa saja? Silahkan. Termasuk yang pandemi kemarin. Pasti ada efeknya ya? Ya. Jelas. Pertama waktu buka restoran yang pertama itu kita sebenarnya nggak begitu mengharapkan ya. Jadi saya itu lebih mengarah ke legalitas supaya jualan kita itu resmi gitu. Sehingga kita buka restoran namanya pun Tofu and Cake supaya jualan tahu kita itu resmi diakuin sama pemerintah. Legal lah itu. Legal ya, nggak berharap begitu banyak dari penghasilan restoran. Tetapi begitu dibuka ternyata sambutan dari masyarakat Indonesia yang ada di sini itu luar biasa. Sampai kita juga kewalahan waktu itu dan tidak menyangka bahwa itu bagus gitu kan. Nah, makanya 3 tahun kemudian kita bisa ngebangun yang cabang kedua. Itu dari situ gitu. Nah, cabang yang kedua juga alhamdulillah berjalan lancar. Nah, begitu ada pandemi. Ceritanya nih. Ya. Terus pandemi Bu. Ya berjalan lancar sehingga kita bisa buka cabang yang ketiga kan. Nah, ini cabang yang ketiga ini Kan 2019 ya, ini ya. pertamanya bagus banget kan. Nah, begitu ada pandemi ya udah semuanya ini deh goyang gitu kan. Semuanya turun drastis. Semua cabang kan ibaratnya penghasilannya beda jauh gitu. Cuman ya alhamdulillah tidak saya pungkirin ya cukuplah buat gaji karyawan, buat bayar-bayar sewa tempat gitu. Alhamdulillah bisa mencukupin dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Pandemi ya ibaratnya mudah-mudahan berlalu lah gitu. Alhamdulillah bisa diatasin. Jadi kita ada strategi waktu selama pandemi, kita dibanyakin jualan delivery gitu, Ya, online. delivery order. Delivery order, kita kebetulan punya 4 armada mobil, 4 driver, jadi mereka sibuk. Orang kan nggak boleh makan di tempat ya, akhirnya pesanan tuh melonjak banget gitu. Kita banyak delivery, bahkan saya sendiri kalau libur ikutan itu bantu delivery ke tiap rumah. Itu ya, Pak, ya Untuk tetap bertahan. untuk tetap bertahan, karena banyak juga di sini pebisnis yang gulung tikar gara-gara itu, gara-gara pandemi. kemarin. Termasuk orang Ya. Indonesia ada enggak? Kalau orang Indonesia nggak ada, Bertahan semua. kalau yang di bidang restoran, kecuali kalau yang tempatnya demolis, artinya ada pembangunan dari pihak pemerintah untuk Itu kita nggak bisa dibangun. ngapa-ngapain ya? Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus terima keluar dari situ,
membangun yang baru gitu. Nah, kalau kita alhamdulillah tidak. Yang terasa banget itu bisnis travel agent. Itu semuanya gulung tikar. Karena yang biasa dia menghandle ke umroh, haji dari sini itu nggak ada lagi kan waktu itu. Iya. Gitu. Kalau makanan bisa diatasin dengan itu, delivery order. Kalau dukanya ada juga sih Pak, dari misalnya legalitas. Legalitas ini kita harus benar-benar memenuhi syarat dari pemerintah. Contohnya dapur misalnya, ini harus benar-benar bersih. Pembuangan harus benar-benar teratur dan ada suatu alat yang namanya itu grease trap. Nah, itu harus ada. Kalau nggak ada itu udah denda lah gitu. Itu mahal. Nah, mahal sih enggak, cuman apa ya, ribet juga masangnya, harus dibongkar gitu kan. Mahalnya paling juga 20 jutaan lah rupiah gitu. Nah, itu salah satu upaya Qatar untuk meningkatkan sistem drainage dia sama lingkungan dia supaya tidak tercemar dari sampah atau minyak dari restoran gitu. Makanya harus diwajibkan semua restoran yang ada di Qatar ini pasang grease trap gitu. Iya, salah satunya itu. Dan kita bisa buka setahun ya, setelah setahun bisa buka itu juga dukanya juga. Itu kan jungkir balik lah ibaratnya. Oh, berarti selama pandemi toko tutup? Atau Toko itu jadi mereka kita ngikutin gimana aturan pemerintah. Kalau pemerintah tuh bikin aturan itu pertama Tahap restoran masih tetap buka, cuman orang nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat, cuman take away doang sama delivery. Nah, nanti ada isu lagi misalkan si COVID ini meningkat, diperketat lagi gitu, orang nggak boleh datang, hanya delivery aja online gitu. kayak gitu. Cuman ada beberapa tempat kayak ini nih, kayak cabang Sukwakra itu sama sekali nggak boleh buka. Jadi harus close. pasar ini ya? Iya. Pasar ini semua nggak boleh buka? Nggak boleh buka semua. Waktu itu. Ya waktu itu. Kayak kota mati lah ibaratnya. Pantas banyak yang tadi Bapak bilang gulung tikar itu ya? Iya. Kalau nggak punya backup di cabang lain gitu, itu udah lebih baik berhenti mereka gitu kan, daripada membayar tiap bulannya. Cuman waktu itu kita yang sama sekali nggak boleh buka kan cabang Sukwakra. Tapi waktu itu pemerintah ngasih keringanan karena ini yang punya kan pemerintah. Ada bukan, free 4 bulan ya waktu itu. Free 4 bulan. Nggak bayar Yang punya kontrak. pemerintah bukan perorangan. Jadi dia ngasih selama tutup dispensasinya nggak bayar kontrakan. Pemerintah pusat atau pemerintah kota atau gimana sih? Di sini Pemerintah kota nggak ada pemerintah daerah. aja ya? Aturan dari pemerintah begitu ya begitu. Nggak bisa ditolak.